Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'du. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbincang-bincang sekaligus bertanya kepada para sahabatnya. Perbincangan ini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu hari Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Wahai sahabatku, maukah kamu aku akan beritakan dengan dosa-dosa yang paling besar? Kalimat ini diawali dengan kalimat unabbiukum. Unabbiukum dari sisi bahasa tidak sama dengan ukhbirukum. Kalimat ukhbirukum menandakan berita yang biasa-biasa saja. Tetapi unabbiukum adalah sebuah berita yang sangat besar. Sehingga ada satu surat yang namanya An-Naba. Oleh karenanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, "Wahai sahabatku, maukah aku sampaikan kepadamu berita yang sangat besar, yaitu dosa-dosa yang sangat besar melebihi dosa yang terbesar?" Para sahabat dengan pertanyaan ini menjawab, "Tentu, bala ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, yang pertama, dosa-dosa yang sangat besar itu adalah al-isyraku billah, wa uququl walidain, wa syahadatuz zur. Dosa-dosa yang terbesar daripada dosa yang besar adalah yang pertama syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga kesaksian palsu. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, ternyata dari 3 macam dosa-dosa besar ini, dosa yang paling besar yang menempati urutan yang paling pertama adalah itu syirik kepada Allah. Apa alasannya sehingga dosa ini merupakan dosa yang menempati urutan yang paling pertama, dosa yang paling besar? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa dosa syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Marilah kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12. Allah mengatakan, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik adalah perbuatan zolim yang sangat besar. Perbuatan zolim di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir sebagai sebuah dosa syirik. Sehingga para sahabat pernah ditanyai oleh Rasulullah, "Wahai para sahabat, maukah kamu aku akan beritakan yang kamu tidak melakukan ini? Kalau kamu tidak melakukan hal ini, maka kamu akan masuk surga." Melakukan apa ya Rasulullah? Apakah melakukan kezaliman? Lalu di antara kita siapa yang tidak pernah melakukan kezaliman ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, "Tidakkah kamu mendengar bagaimana firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 12, bahwa yang dimaksud kezaliman itu adalah perbuatan syirik." Jadi bagi siapa yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan jamin baginya masuk surga. Jadi pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, inilah yang pertama. Kenapa dosa syirik merupakan dosa yang besar? Adalah merupakan dosa yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah. Lalu alasan yang kedua, bahwa dosa syirik merupakan dosa yang tidak ada ampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa-dosa lain selain daripada dosa syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata, pemirsa yang berbahagia, hanya dosa syiriklah yang Allah tidak akan ampuni. Bagi siapa? Orang-orang yang sepanjang hidupnya berbuat syirik, bahkan sampai dia matinya belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang berbuat syirik kepada Allah, murtad dari jalan Allah,
murtad dari agama Islam sampai kepada matinya, Allah tidak akan terima tobat mereka. Inilah makna dari firman Allah tadi, bahwa Allah tidak akan menerima perbuatan tobat dan perbuatan syirik bagi mereka yang nanti sampai matinya tidak melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, orang yang berbuat syirik tidak akan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72. Allah mengatakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini sudah merupakan statement dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, karena Allah haramkan dia masuk surga, berarti tempat kembalinya dalam api neraka. Dan hal ini dipertegas oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, bagi mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat, kenapa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar? Bahwa orang yang melakukan syirik terancam amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia lakukan, amal apapun yang dia lakukan kepada Allah, kalau didasari perbuatan syirik, maka tidak akan Allah terima. Maka Allah akan hapus semua perbuatan-perbuatannya. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka Allah akan batalkan semua amal-amalmu. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka Allah akan batalkan semua apa yang mereka kerjakan. Sungguh merugilah bagi kita yang saat ini beriman, saat ini berbuat berbagai macam kebaikan, sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran. Tetapi ternyata di hari kemudian kita melepaskan akidah kita ini, kita melepaskan keyakinan kita yang mulia ini, masuk ke dalam keyakinan agama-agama lain. Maka merugilah kita. Bagi kita yang selama ini sudah melakukan berbagai macam amal kebaikan, kita sholat, kita puasa, kita bersedekah, kita membayar zakat, kita pergi haji, tetapi nanti di kemudian hari, kita menanggalkan akidah kita ini, kita menanggalkan keyakinan yang mulia kita ini. Walhasil apa? Semua apa yang sudah kita lakukan, Allah akan batalkan semua. Allah akan hapus semua dan digantilah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kenapa dosa syirik merupakan dosa yang sangat besar? Karena perbuatan syirik akan menghilangkan rasa aman di antara kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innallazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaikal ladzina lahumul amnu wa hum muhtadun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezoliman, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Berarti kebalikannya, orang-orang yang imannya dicampuri dengan perbuatan zolim. Perbuatan zolim di sini para ulama mengatakan perbuatan syirik. Iman dicampuri dengan perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Maka bagi mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dan juga tidak akan mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Bahkan dalam konteks kita yang lebih luas, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, bagaimana bangsa kita ini mau sejahtera, bagaimana bangsa kita ini mau aman, bagaimana ekonomi kita mau meningkat kalau di antara kita sesama kaum muslimin masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat syirik. Maka oleh karenanya, marilah kita berdoa kepada Allah sesuai dengan doa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu doa menghindari perbuatan syirik. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita dengan satu doa yang sangat bagus. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
akan dosa syirik yang aku melakukan itu tapi aku tidak tahu, dan aku berlindung kepadamu. Aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik dan aku mengetahuinya. Semoga beberapa hal ini dapat kita fahami bersama-sama sehingga sama-sama kita menghindari perbuatan syirik yang menyebabkan kita dihapuskan semua amal-amal ibadahnya dan kita mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kultum yang singkat dan sederhana ini dapat membawa pencerahan untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.